Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji rau syukur mangga urang sami-sami panjatkeun ka hadratna Allah Ghafur. Anu mana mantena parantos mangparinan ka urang sadayana mangpirang-pirang kanikmatan anu kalintang seueurna, terutamina nyaeta nikmat iman, nikmat Islam. Oge pamudah-mudahan ku nikmat eta urang sadayana nu hadir dina ieu saah dipaparinan ka istiqomahan ku Allah Subhanahu wa taala di jalan. Oge lengkah urang sadayana di bumi sewang-sewangan, pamudah-mudahan janten amal kasayang urang sadayana dina raraga urang menghamba ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat sareng salam mugia salamina tetep terdengar terlimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahila ka keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, atba'ut tabi'in, sadugi ka urang salaku umatna anu masih kene mitutur miconto nyepeng delek kana ajaranana. Mudah-mudahan urang sadayana diangkeun janten umat nang kiamat kiamat. Panginten supados teu teuing urang buka wae ieu haflah anu insyaallah barokah ku awasan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kangge ayat suci Al-Quran nyaeta Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 20 sareng surat Ad-Dariyat ayat 50. Maka A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bishawab. Harusnya wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sareng anu hiji deui ayat surat Ad-Dariyat ayat 50 gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anu hartosna tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kurang sadayana anu ngadangukeunana oge anu macakeunana kengeng rahmat tina awasan Al-Qur'an urang sadayana. Amin. Kangge salajengna nyaeta mauidhah hasanah anu bade didugikeun ku guru urang sadayana, urang persiapkeun manah persiapkeun pangdangu urang kangge nampi naon anu bade didugikeun ku mangtena. Waktu sareng tempat di sana saluas-luas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Ketidakberhentiannya manusia memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang Allah muliakan, pada hari ini kita masih bisa menyaksikan berbagai macam warna di muka bumi sebagai tanda bentuk bahwa mata kita masih sempurna sesuai dengan fungsinya. Hari ini hati kita terpanggil membaca WhatsApp di grup, memenuhi panggilan suara hati kita. Hadir di majelis ini sebagai tanda bahwa hati kita masih berfungsi juga sebagaimana mestinya. Sekalipun ada yang datang dalam keadaan terpaksa, ada yang datang dalam keadaan kagok era, ada juga yang datang karunya terus tadani batur, dan jauh-jauh di Tasik, punya orang dekat datang. Tapi beragam ya, beragam datangnya. Alhamdulillah. Ayo oke no. Sono tos lami tependak gitu nya. Pino dongkapna Sony kana sono. Insyaallah. Ya alhamdulillah, dan semua itu tergerak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang Allah muliakan, disadari tidak disadari bahwa kita hari ini melangkahkan kaki sebagai bentuk tanda taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kaki kita melangkahkan kaki ke sini kalau tidak ada ketaatan kepada Allah. Artinya langkah kita ke sini itu nungegerakkeun saha teh? Hakikat nama Allah. Sekalipun secara unsur syariat mah ku urang digerakkeun. Tapi dan kita memenuhi suara hati kita. Suara hati sekalipun tos dongkap ka dieu nama ngan saukur rek ngopi gitu ya. Yang ngobrol perkara iman teh aja cipangian. Tadi di awal di mukadimah Kang Nepa sudah menyampaikan dengan fasih ya, beliau melantunkan kalam ilahi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-21 dan surat Ad-Dzariyat ayat ke-56. Ini ayat yang sangat dasar yang bisa jadi berulang-ulang. Bahkan dulu sempat saya menyampaikan perintah untuk menghafalkannya ayat ini gitu. Di kalimat surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Teu sapati-pati kami nyiptakeun jalma, teu sapati-pati kami nyiptakeun manusia illa liya'budu, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Artinya hanya ada satu pokok tujuan Allah menciptakan manusia. Satu sisinya bahwa Allah ingin disembah. Dan memang Allah sedang menciptakannya hamba. Allah menciptakan orang teh ngarah orang jadi hamba. Ngarah orang jadi abid. Ibadah. Ya, abid. Orang teh ngarah jadi abid. Ngarah jadi hamba saha, bukan hamba sahaya, tapi hambana Allah. Kalau hamba sahaya berarti menghambakan kepada sesama manusia. Saya pernah mendefinisikan sebuah makna tentang merdeka, bahwa merdeka itu adalah terbebasnya keberlepasan diri dari bertuan kepada sesama manusia, gitu ya. Dan artinya dengan hal seperti itu kita ada kebebasan untuk tunduk taat patuh kepada manusia, hanya bukan melampiaskan ya, hanya menjadikan ketaatan kita dengan ke Allah, gitu pokoknya. Nah, berangkat dari ayat yang tadi bukan tentang bicara fungsi manusia, tetapi bicara tentang level manusia ji orang teh. Dan ini perlu catat baik-baik ya. Berhubungan dengan materi-materi yang sebelumnya, bahkan di awal tentang ma'rifatul insan. Jadi
Secara awal ayat surat Al-Baqarah ayat 21 bunyinya tadi apa? Kalimat pertamanya? Ya ayyuhan nas, sanes ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Menegaskan ayat ini, kenapa ya ayyuhan nas? Karena yang beribadah itu bukan ya ayyuhal muslimun, bukan ya ayyuhal mu'minun, bukan ya ayyuhalladzina amanu, gitu ya. Tetapi ya ayyuhan nasu'budu, wahai manusia, nurumaos diri diciptakan menjadi manusia, yang merasa dirinya diciptakan menjadi manusia dan merasa bahwa dirinya layak disebut manusia, memiliki unsur kaidah manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka dirinya memiliki kewajiban untuk u'budu rabbakum, untuk beribadah, menghambakan diri kepada Rabb kalian. Satungtung orang ngaku diri jadi jalmi tekenging lepas tinu makna ibadah. Artinya bagaimana setiap langkahnya untuk ibadah, setiap langkahnya ibadah. Yang jadi pertanyaan, ibadah untuk siapa? Nah, ternyata basic awal yang disebut dengan manusia teh sami sasarangan sadana manusia. Jadi kieu ji, mun aji nanya ke barudak di pasar anu masih kene ngobat, masih kene nginum, masih kene depo ditaros mana jelema? Kumaha jawabannya ji? Jelema hanya jalmi ji. Mau ditanyakan gelo hah? Oh malendo ji sok ditaros. Oh jadi pernah nanya ke Nogelo, wah tanya ke Nogelo mana jelema malendo cek asoni Anton jawabnya yang nomor. Jadi ditanya kepada keumuman yang memiliki unsur kaidah manusia, semua akan menjawab sama manusia. Lamun aji naros ke orang-orang Nasrani, apakah kamu manusia? Apa jawaban mereka? Ya, saya juga manusia. Artinya, nu disebat manusia mah, yang disebut dengan manusia itu semua. Hewan ada, tumbuhan. Di bawah tumbuhan ada tanah dan bebatuan. Tanah jeung batu teu bisa ninggali saratoan, tapi bisa ngerasakeun. Saratoan punten teu bisa ninggali tumbuhan, tidak bisa melihat tumbuhan. Ya, tetapi bisa merasakan dan bisa menghidupi tumbuhan. Karena tumbuhan itu juga tumbuh di atas tanah. Ada yang tumbuh di bawah tanah, bebubian namanya, gitu ya, umbi-umbian. Tumbuhan tidak bisa melihat binatang, tetapi bisa merasakan. Dan tumbuhan sebagian besar bisa menghidupi binatang. Betul? Binatang bisa melihat manusia, dan manusia sebagian besar juga memakan binatang yang dihalalkan. Betul ya? Betul. Ada unsur kesamaan penciptaannya manusia dengan jin. Manusia makhluk, jin makhluk. Manusia mah katinggali, ai jin mah teu katinggal. Goib disebutna. Goib. Manusia teu bisa ningali jin. Jin bisa ningali manusia. Gitu kan? Manusia tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat manusia. Jin dengan malaikat sama-sama goib, tetapi dua unsur goib yang diciptakan dengan bahan baku yang berbeda. Jin tercipta dari api, malaikat tercipta dari nur, cahaya. Sekali lagi, Allah menciptakan makhluk. Makhluk Allah itu diantaranya ada malaikat,
ada jin, manusia, binatang, tumbuhan, tanah dan bebatuan. Bisa dipahami ya? Tumbuhan hidup dari tanah. Oke? Hewan sebagian besar dihidupi karena adanya tumbuhan. Manusia sebagian besar juga memakan hewan yang dihalalkan. Gitu ya? Antara jin dan manusia memiliki tingkatan ibadah yang sama. Jin bisa menolak, manusia bisa menolak. Bisa. Buktina dititah ulah judi masih kena judi. Geus dibere eleh masih kena main. Masaran. Innal khamra wal maisir, sesungguhnya khamr jeung maisir teh dilarang. Aya khamr teh memabukan, aya maisir teh perjudian dilarang. Khamr teh diharamkan atas kamu. Khamr jeung maisir gitu nya. Masih kena hoyong nyobaan. Karena seolah-olah prinsip dalam diri kita aturan ada untuk padahal harus untuk ditaati ya. Baik, malaikat mata boga nafsu. Malaikat mah gaduh nafsu. Malaikat mah tunduk taat patuh we. Tidak menikah. Apakah malaikat ada perempuan dan laki-laki? Allahu a'lam. Kalaulah misalnya ada perempuan laki-laki dan mereka tidak diberikan nafsu oleh Allah, tidak diberi nafsu. Apakah malaikat makan dan minum? Tidak. Allahu a'lam. Kalaupun misalnya makan dan minum dan tidak punya nafsu untuk lapar, artinya malaikat itu pas fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bisa gitu. Malaikat itu semua bertasbih dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita juga sama. Tapi jin itu menolak. Jin itu ada kewenangan untuk menolak. Oke, itu makhluk nih. Itu makhluk ya. Jadi makhluk, saya ulangi, makhluk yang Allah ciptakan itu ada 6 unsur nih. Malaikat, jin, manusia, Hewan, tumbuhan, tanah dan bebatuan. Kemudian yang kita bicarakan di status manusia, apakah sudah kita menjadi hamba Allah atau hamba manusia? Geus merdeka can diri urang teh. Ai disebut merdeka teh membebaskan diri dari penghambaan kepada manusia dan hanya menghambakan diri kepada Allah. Loyalitas totalitas orang mah kepada manusia. Kebanyakannya seperti itu. Tetapi yang seharusnya loyalitas totalitas kita itu kepada Allah. Contoh sederhana, ketika saya menemukan video yang beredar viral di media sosial, seseorang ditawari uang dengan 1 miliar rupiah. Kalau saya tanya ke Aji, Ham, saya kasih antum hari ini 100 miliar, mau nggak? Mau. Tapi ada satu syaratnya aja. Anda harus meninggal. Untuk Pak Ustadz itu usaha. Dan Anda dua pilihan, mau meninggal atau mau uang 1 M? Uang Pak Ustadz. Hah? Tapi meninggal. Aji, itu meninggal nama. Ya bener ditanya Aji. Mau ditanya Aji milih uang apa milih meninggal? Hidup. Milih hidup. Uang mau dicokot. Mau Ham? Hidup. Mau dicokot uang? Nagang Asli. Asli. Berarti memilih hidup. Hari ini Aji hidup. Ilham hari ini hidup. Dikasih uang 1 M tidak? Tidak. Haruskah kita mengambil pilihan di saat ada uang 1 M tetapi meninggal, atau kita tetap hidup? Kurang syukur ke Allah. Apa maksudnya? Tidakkah hidup itu lebih mahal daripada nilai 1 M? Buktina ketika di sini harapan duit 1 M kita dicopot, milih kene hirup daripada orang kudu paeh. Saya tanya balik, pahami baik-baik. Ini benar sebetulnya. Teori ini ngena banget. Kenapa? Karena gening di sini harapan kurang ayeuna cash di beda 1 M. Tapi orang kudu mau. Kenal dari mana bisa nikmati. Ente milih kena hirup.
Bukankah hidupnya hari ini lebih berharga daripada uang 1 M? Tapi nahan yang keneh nuluwih nyokot barang batur, geus eleh di depoan deui. Si kawan dewa. Gitu nya. Geus dibere leuwih, geus dibere batik ku Allah, nipu keneh wae. Geus nyaho asin diamis-amis. Ayak kerek. Aya kerek. Bu ieu mah asin amis. Kumaha eta teu pugu, aya asin aya amis. Asin amis asa panas tiris, nah panas tapi tiris. Kumaha jualan asin teh? Aya mah amis. Yang kita mau panas Di tiris. calana. Oh nih calana, ya alhamdulillah. Ya, jadi ternyata lebih berharga hidup kita dibanding dengan uang nominal 1 M yang tadi. Dan ini fakta teman-teman. Begitupun saya, kalau saya dihadapkan dengan uang 1 T, Ustaz kan ke ahli waris orang lah. Ya tapi saya meninggal, saya tidak bisa menikmati. Apa yang bisa saya miliki? Mau biasa umroh. Bisa umroh. Beda orang kudu naon. Gitu kan? Tidak bisa. Artinya, teman-teman yang Allah muliakan, kesempatan hidup Anda itu jauh lebih berharga daripada uang yang kita perjuangkan mati-matian keur neangan. Naon duit korbankeun ku urang keur neangan duit teh? Dari mulai korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, ninggalkeun anak pamajikan, ninggalkeun kajian, sampai untuk mencari nominal, meninggalkan harga diri, meninggalkan agama, meninggalkan norma-norma, dan meninggalkan tauhid. Itu yang diperjuangkan oleh kita untuk mengejar nominal. Tidakkah lebih berharga hidup kita hari ini daripada nominal yang tadi? Artinya ada kunci yang sudah kita pegang tetapi tidak jadi prinsip. Heuh di tangan kurang teh naon atuh? Apa yang kita cari selama ini? Ternyata pokok poin dasarnya yang kita cari hari ini membuat hidup kita lebih mahal ketika Allah kasih kesempatan hari ini hidup. Jadi kalau hari ini Allah kasih kita hidup, bagaimana hidup kita lebih mahal? Di mana titik mahalnya? Di qobla subuh, di salat subuhnya, di salat duhanya, di salat wajibnya, di sedekah paginya, di ikhtiar ketika bekerjanya, kening istri ketika berangkat perginya, salam berpamitan dengan anak istri, udah teteh ngangenin itu ya kan? Aslinya sekarang ke Pekalongan deh, bekal, Bandung bekal, Atau janteran bet uang bisa ditransfer, tapi dah, kalau dia hadap uang bisa ditransfer. Cek asal nih teh, beb, kan baik disarapkan ke kakalon, biasa di es kan. mau bisa disarapkan, ditembakkan ya nggak Kayaknya bisa. kawan makan kau. Kita video call. Iya, membosan dia ninggal sari dinten kena ayah. Ayah gitu. Teman-teman yang Allah muliakan, kalaulah kita gambarkan ya, saya gambarkan grafik kurva, grafiknya grafik lurus, ya, grafik lurus. Ini titik nol nih, titik nol. Kesini plus, kesini negatif. Kesini plus, kesini negatif. Titik nolnya manusia. Kita tercipta, terlahir sebagai manusia. Titik nol. Plus dulu aja ya. Plus satunya iman. Plus satunya manusia yang punya keimanan. Plus satu. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fi silmi kafah,
masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Plus 2-nya Islam. Manusia plus 1 iman, nu disebut mukmin. Al imanu tasdiqu biqalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Ayeuna kasebut iman teh dibenerkeun ku hate, diucapkeun ku lisan, diamalkeun ku amal perbuatan. Bertambahna iman teh aya tinu amal. Moal nambahan hiji iman manusia lamun teu diamalkeun. Nu penting mah cager bager bener pinter tegerahan kabatur teu kudu salat percaya we hungkul. Moal nambahan iman seseorang cukup percaya. Moal nambahan cukup percaya heuda Allah mah maha uningan hate urang gerembung. Apal memang gerembungna tapi teu dilakonan jadi hiji pagawean amal soleh moal jadi nambahan iman. Anger we jadi manusia can iman. Ai kasebut iman teh yang disebut dengan iman itu ketika terpenuhi 3 unsur yang tadi. Tasdiqu biqalbi, yakin salat nate paritati Allah, yakin salat nate urang ke Allah, yakin salat nate digerakkeun ka urang ku Allah. Di Allah ku Allah ke Allah. Gitu nya. Dina yakin hate. Wa iqrar bil lisan, diikrarkan oleh lisan. Lisan orang mengucapkan, bukan hanya ya saya iman, tidak. Lisan mengucapkan itu dengan apa? Mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, hanya kalau ada kata hanya, tidak ada kata yang lain yang patut kita ibadahi. Tidak beribadah kepada HP, tidak beribadah kepada game, tidak beribadah kepada Zeus, tidak beribadah kepada apalagi makalan kawa-kawa, tidak beribadah ke Persib, tidak beribadah kepada hal-hal yang lain. Ibadahnya hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, temuntang ka padewan, temuntang ka wali kota, temuntang ka bupati, temuntang ka kades, temuntang ka itu. Temuntang ka anwasin, temuntang ka makian, muntang ka ka Allah. Wa iyyaka nasta'in, muntang ka Allah. Lamun ku Allah tos ditakar rizki kita gajinya 5 juta, akan tetap 5 juta. Anggaplah kita punya gaji 3 juta, tapi Allah sudah menakar kita gaji antum teh layak 5 juta. Heug antum teh gawe. Di saat kita bekerja punya gaji 3 juta. Sekalipun gaji 3 juta, antum akan dapat tambahan-tambahan yang lain sehingga memenuhi 5 juta tersebut. Gaji pokok kita 3 juta. Di tengah-tengah pekerjaan kita Sabtu Minggu punya job tambahan. Apa? MC misalnya. Sekali nge-MC 500.000, Sabtu nge-MC, Minggu nge-MC 1 juta, Minggu depan nge-MC lagi 1 juta, geus 2 juta tambahan anak. Dalam 1 bulan kita tambahan nge-MC 2 juta, gaji pokok kita berapa? 3 juta. Memang antum teh layak punya gaji 5 juta di Allah. Tapi kalau memang layaknya gajinya 5 juta, digaji di perusahaan 7 juta. Dapat gaji di perusahaan 7 juta rupiah, tapi dah memang antum layaknya 5 juta. Ditipu we. Anu gaji 7 juta teh. Beaku baturan mah, beaku slot mah, ditipu mah, gitunya hilang uang mah. Berbagai macam cara Allah buat mengambil secara paksa. Tadi Karena memang rezeki antum 5 juta tak karena pengalaman. paham maksudnya ya? Artinya dalam ini membutuhkan amalan sehari-hari agar bentuk orientasi kita menjadi keimanan. Iman. Amanu ya alladzina amanu udkhulu bisilmi kafah. Masuklah hiji manusia, annas, al-bashir, al-ins, lain-lain. Kemudian plus 1 tadi mukmin, plus 2 muslim, ya masuklah ke dalam Islam. Jadi kalau ada pertanyaan iman dulu Islam dulu, iman dulu baru ai Islam teh naon? Berserah diri.
Kasaha berserah dirina. Wakafkan diri kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melayak pantaskan diri kita sebagai hamba di hadapan Allah, tong aya rasa sombong. Teu kudu cerdih ku ucapan batur, tidak harus sakit hati karena gara-gara ucapan orang lain. Semakin kita menanggapi ucapan orang lain menyakiti hati kita, berarti hati kita membuka peluang untuk mencari perhatian orang lain, ada penghambaan kepada manusia. Atutas sih nonton normal wae, boleh sakit hati sewajarnya saja. Sebagaimana manusia pada umumnya yang punya rasa. Tetapi tidak kemudian berlebih-lebihan. Ketika ada dari psikologis ya, ada otak kanan, ada otak kiri, ada memaafkan, ada melupakan. Memaafkan dengan melupakan beda kapling. Ketika kalian menyakiti hati istri kalian, kemudian 2-3 hari memaafkannya, ya saya maafkan. Tapi untuk melupakan kejadian itu nggak mudah, karena beda kapling. Untuk memaafkan dan melupakan, gitu ya. Nah, Islam itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mewakafkan diri kita hanya menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Itu bentuk kepasrahan kita untuk menerima Islam secara keseluruhan tanpa ada kata tapi. Contoh, tapi Ustaz berat Ustaz. Dah kita sanggup punya terasa dinten 5 kali salat mada awal gal kana damel Ustaz. Karena sedengkeun coba damel abdi teh di lapangan. Kadang-kadang pas nuju nagis Ustaz abdi teh di lohor ngartosan dogikeun ke asar. Teu cair-cair sareng teh teh. Teu cair-cair. Abdi teh lamun ditinggalkeun salat da bisi itu pas keluar. Aduh, kumaha pamit kitu Ustaz? Di jamaah wae meunang. Teu aya caritana di jamaah karena gara-gara ngadagoan takbir. Nah, sih. Asal alamat udah. Aya nu keunang teh. Aya nu kengeng. Nepikeun kabela ninggalkeun salat. Standar abdi atuh. Umi teh tos nalian ngabungkusan. Parah teu bikin kata tilu 14 tahun. Buka jam genep teh dalain rek salat. Guru nyiapkeun meja, nyiapkeun kantong, nyiapkeun payung, bisi kecokot ku batur. Ka mana dadasar bisi kaberangan. Dadasar nepi ka berangan, bisi ka berangan. Saha tah? Kudang jam genep, jam 3 karek sange teh kumaha. Tapi tak alhamdulillah, lu abdi teu salat subuh, teu salat subuh. Aya nu meuli mah alhamdulillah. Allah lucu gitu nya. Tapi tadi kasih rolohnya salatan sepi dagangna, HP leungit. Ah mending teu salatan. Beuh. Anjing ya. Kalau dulu disensor ya. Allah pasya. Aya nu kitu? Ya, maaf. Insyaallah tercantum nanti ini. Loba. Jadi ini bagaimana memberikan status kita seorang hamba ya, hamba di hadapan Allah. Sok atuh sih layak melayakkan, mempantaskan orang teh rek hamba kana sasar. Lain rek hamba kana duit. Dipikeun ka kikituan untuk bebelaan karena masalah nominal. Cik atuh. Gitu kan? Cik atuh teh bukan Kekituan kumas natet. Kekituan kalau besi bahkan gini. Kata kekituan Masya Allah. sensitif. Itu permainan. Kalau saya permainannya kan di Hanif ya. Diurus. Rami aya gitu. Ini disensor, makanya ini disensor nih, nggak boleh tampil ini. kirang pemanasan. Jadi kan ada ya kita teringanan duit ya Allah. Sampai kalau bahasa ya Allah, masa kia-kia teuing nyiar artos, nyiar nominal, gitu kan? Teman-teman dalam melihat kan, kita tuh menyadari bahwa kita tuh lelah, kita juga capek.
Ada saatnya diri itu harus pasrah kepada Allah, berserah diri kepada Allah, bukan pasrah, berserah diri, menghambakan. Ya Allah, abdi teh capek lamun teras ketergantungan dengan obat. Cik, ya Allah berikan kemampuan kepadaku untuk bisa berhenti. Ya Allah, abdi teh capek main slot elehan wae. Cik sakali mah bere meunang 20 juta, eureun abdi ya Allah, moal main-main deui. Teu salah eta ka Allah sebenarnya mah ya. Teu salah. Kan nu salah mah. Rek eureun lamun meunang heula. Mun dibere eleh tuh itu menang-menang. Seumur hirup jadi bandar judi. Kan judinya judi. Nempuhkeun ka Allah Ketempuhan ka Allah da ku Allah teh dibere menang-menang. Jadi we abdi teh cenah hayo poe. urang maring ka Allah. Giliran dipereh menang oge ieu DP na. Udah can 20 juta macan beureun we pokona mah. Kayaknya 20 juta karek beureun cenah gitu. Geus max win mah geus max win gitu ya. Tapi da urang maksimal urang kene. Bumi mah ngagelenceng. Allah ya. Tobat Gusti. Jadi jangan sampai membela sesuatu yang sifatnya sementara, yang hanya bagaikan makanan yang nikmat masuk tenggorokan keluar jadi feses. Takbir. Itu kan sangat singkat, ya, sangat singkat, begitu saja lewat, dan itu sementara juga. Ketika uang itu juga lenyap, dongkap ke bumi, ngarasula istrinya. Kuat dongkap bumi ngarasula. Hayo we sektor kebak penting begadang, isuk-isuk dagang, balik berang, balik berang, langsung bobo, ugah deui magrib. Pas magrib naon deui? Bungkusan deui. Ulin di bodak nongkrong. Mamula iba. Oh, mam, iba. Wih, ini kalau Amang. nongkrong. Itu yang kita bela apa? Yang kita perjuangkan. Hingga kemudian istri menyampaikan keluhan. Asa teu cukup-cukup. Tah, Asa teu nambahan. eta bisa Gitu ya. manyawat anu matukna. Sampai kemudian istri juga mengeluh. Nah, teu nambah-nambah resiko teh hayang sampai 50.000. Hayang sampai 100.000. Kada geuning kerjaan budak oge sakola teu cukup. Aya usaha naon di Bandung teh. Kali ke Pangalongan ngasukeun mawa tapi jadian teh. Kan gitu. Usaha mah ngancan hasil. Da eta Nuju. seregang panghalang. Bisa we alasan eta. Insyaallah. Doakeun. Doakeun lon. Iya. Insyaallah sanes alim. Ngan kuleur dengan sabir. Kudu hijrah ulah kalau hijrah. Insyaallah mudah-mudahan rezekina parang ya. Allah ditaka. Karena memang rezeki itu harus fantasi bertebaran di muka bumi. Berserah diri kepada Allah, pasrahkan kepada Allah, taslim, berislam, berserah Allah, gitu ya. Mukhlishina lahuddin, ikhlas kalau dalam beragama, dalam wadah. Wadahnya apa? Wadahnya tali agama Allah. Kudu kumaha urang lamun berislam teh kudu nyunah ka Rasul. Bukan nyunah kepada ustaz, bukan nyunah kepada ulama, bukan nyunah kepada anjingan, tetapi nyunah mah kepada Rasul. Teu disebut sunnah lamun urang nuturkeun ustaz. Karena ustazna beunang ku salah. Sakali deui teu disebut sunnah lamun urang nuturkeun ustaz. Sabab ustazna beunang ku salah. Nyunah mah lamun nuturkeun Rasul. Di mana orang apal nuturkeun Rasul? Ustaz. Tina Quran jeung hadis. Lain ti ustaz. Ustaz mah wasilah. Da buktina henteu ti ustaz oge bisa jadi tukang beca. Ustaz mah batas status gelar saja. Da teu kudu jadi ustaz rek nepikeun hadis. Terlalu sempit. Rek nepikeun hadis kudu wae jadi ustaz. Antum apal hiji hadis tepikeun saja, sampaikan saja. Tapi da sieun salah tafsirna, keun bae aya ka sieun mah berarti kudu neangan nu leuwih bener.
neangan sangat bisa benar. Ayana kasieun teh berarti urang teh rek neangan, mana nu benerna. Gitu. Edit. Nah, edit we searching biasa. Titik nol tadi apa? Manusia. Plus 1 apa? Iman. Mukmin. Plus 2 Muslim. Plus 3-nya. Plus 3-nya Pandua. muhajirin. Manusia, mukmin, muslim, muhajirin. Ayyuhalladzina amanu hajaru. Nah gitu ya. Surat At-Taubah ayat ke-20. Coba buka. Tadi tentang muslim surat Ali Imran ya ayat 85. Orang yang tabiul ghairul Islam. Alladzina amanu. Baca net sok. Macam At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu. Ya ayyuhalladzi apa aladzi? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalikum bi amwalihim wa anfusihim. A'dhamul darajah. Gitu ya. Bukan wahai orang-orang yang beriman. Alladzi yaitu orang-orang yang beriman kemudian berhijrah. Jadi lamun tos iman tinu versi ayat ini ya, hijrah. Kalau versi ayat Al-Baqarah 108 itu ya alladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Tos iman Islam heula. Dalam versi ayat ini Islamnya tidak disebutkan tapi langsung kepada hijrah. Jadi manusia, mukmin, muslim hijrah. Hijrah teh tapap eta. Ai hijrah ti dieu hijrah naon? Hijrah dari pola pikir yang tadi mencari hanya di dunia, yang konsep mencari maisha teh bab dunia, hijrah. Hijrah polanya, hijrah akidahnya, hijrah tauhidnya dari musyrik menuju tauhid. No kamari mentana ka nenek moyang, ayeuna mentana ka Allah. No kamari bergantungkan kepada nomor, ayeuna mentana kepada Allah. Terus seperti itu. Hijrahnya hijrah itu, hijrah tauhid. Yang kemarin pola pikirnya masih salah, yang tibanya bukan ittiba'u rasul tapi ittiba'u ustad misalnya. Nuturkeun lain nuturkeun rasul tapi nuturkeun ustad, hijrah. Nu kamari salat subuhna masih 4 rakaat, ayeuna mah kedah 2 rakaat. Sanajan semangat, sanajan sehat, salat subuh teu meunang jadi 4 rakaat, tetap kudu jadi 2 rakaat. Nu kamari zikirna 1000 kali, ayeuna mah kudu 33. Kumaha 1000 kali menang tapi di luar 33 kali. Pada salat. Di luar yang itu silakan saja. Nu kamari mah kita bergantung pada jimat-jimat tertentu, aya bambu petu, aya semar mesem, aya esen, emang rek musuh esen. Bulu perindu, berbagai macam semar mesem. Ya. Apa-apa juga diboborkeun. Masya Allah isim teh. Dina dompet. Komo kalau mah dina kongkorong gitu teh kebaong biasa. Kongkorong hideung. Sabuk kalau Sabuk? Wah dikadek. Ya. Ji eta kumis nganggo obat? Aing. Ya itu contoh. Jadi tidak usah kita bergantung pada sesuatu hal yang dianggap sakti, gitunya dianggap sakti, juga backing, kalau tidak bisa. wabah gitu. Hijrah itu hijrah. Jadi hijrahnya bukan hijrah antumnya, bukan hanya hijrah antum dulu minat dulu mati ilang nur, kabari mah poek aya nama caan, teu kitu wae. Hijrah teh hijrah nu dieu. Nu teu bisa maca Quran jadi bisa maca Quran, nu tara rajin salat jadi rajin salat, gitu kan. Itu juga bagian dari hijrah. Bagian daripada hijrah. Dulu tidak punya komunitas positif, sekarang komunitas yang lebih positif lagi. Circle-nya dulu mah negatif wae.
tiap kali kita gaul dengan teman-teman selalu ajakannya kepada minum, obat, sabu, depo, gitu kan, udunan, cobaan pertama, nggak sesuai pokoknya mas circle kali itu, ya, kalau apalagi tuh, ciwi-ciwi, udah, circle koeknya pokoknya memang mas madesu, masa depan sukses. Sudah kan dia. Suram gitu kan, buat mang. Tapi ketika sudah mulai hijrah, circle-nya beda. Circle-nya ketemu si A, silaturahim, dirizkian, bisnis gitu ya, positif. Pokok poinnya keagamaan, saling mengingatkan. Sudah ada yang mengingatkan, lagi goyang-goyang mah, tumari mama. Kalau nggak ada kalem ya, tumari mama. Takdir, ya, masya Allah. Rada beda, gitu ya. Kapan rekaman? Jadi ada rem. Circle sudah mulai beda. Itu hijrah. Dari pakaian lebih sopan, gitu kan? Tata kelola, tata bahasa kita juga lebih apik. Dan sampai mulai membenci rekan-rekan yang ada pada zona kegelapan, tapi tidak membenci personalnya, hanya membenci perbuatannya. Perbuatan kita kudu dibenci orang, nama ada orangnya pernah barulah mungkin seperti itu, ya kan? Kita juga jujur, tapi membenci perbuatan sampaikan antum teh geuleuh melihat ninggali teman kita yang masih ada pada jam seperti itu, sampai ada rasa ingin kumahana ya Allah. Karena baturan orang teh, orang mah geus karasa, nggak kudu karasa gelak itu ku baru dah. Itu sudah muncul kertek dina orang teh, tos aya man. Saya ngajak si itu, kamari mah geus babarengan jeung urang, ayeuna balik deui we ka nu eta. Tapi siapa yang bisa membolak-balikan hati? Allah. Tidak bisa. Apa tugas kita? Mendoakan, bukan mengkhotomi. Mendoakan, tugas kita bukan menghukumi orang, mendoakan dia untuk bisa kembali lagi kepada jalan yang benar. Yang kedua, jangan pernah berhenti mengajak. Tong udah ngajak, tong capek ngajak, jangan tong digelutan, mah. Dalain wayah atau digelutan. Itu aja, jangan pernah berhenti. Somean tetap somean, tong jadi benu, tong jadi ngambek. Gaul tetap gaul dalam mereka, tetapi jangan terbawa oleh circle mereka. Circle-nya sudah beda dengan kita. Dipisah di walah-walah. Gitu kan? Tetapi jangan ada sekat. Jangan ada sekat. Dia tetap biasa sebagaimana biasanya saja kita berteman dengan mereka. Hanya di saat taat kita ngajak. Tugas kita menyampaikan dan mengajak. Adapun mereka bergerak atau tidak itu mah tugasnya Allah untuk menggerakkan hati mereka dan mereka mau menerima atau tidak. Contoh kecil misalnya, di pemerintahan itu sudah dibuat konsep. Ada konsep Citarum Harum, dilarang membuang limbah ke sungai Citarum. Secara umum, konsep itu bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Tapi, kalau masyarakatnya tidak mau dibawa bersih, wah bisa jalan nang programnya. Contoh lagi, di kita itu ada program untuk memanfaatkan moda transportasi umum. Sampai di murah mareh mang transportasi umum teh mun hitung-hitungan bensin mah teh kahartos. Soreang alun-alun teh bis damri cuma Rp5.000. Dari Mangrapri, dari Gading ke alun-alun itu cuma Rp5.000, masuk tol lagi, gitu kan? Rp5.000. Kalau naik taksi online atau naik ojek online itu bisa 30 sampai 40.000, gitu. Tapi kita masih tetap memilih yang mahal dan memilih pakai motor sendiri ketika datang hari. Artinya bukan programnya yang keliru, tetapi masyarakatnya emang tidak mau. Baru dihubungkan dengan hal yang tadi, bukan teknis judinya,
yang menjadikan tidak baik, tapi karena memang dianya menolak untuk berhenti bermain. Jadi emang embung eureun teh. Atau ada keinginan untuk berhenti hanya edik dalam diri, candu ya. Kan ini judi itu memang candu ya, dan dibuat candu judi itu. Dibuat candunya ketika kalah, pun ketika menang. Menang candu lagi, kalah candu lagi. Kalah hayang menang, geus menang, hayang menang deui. Walaupun diberi kalah dulu. Oke, balik lagi. Tadi pertama apa? Manusia. Kedua, mukmin. Ketilu, muslim. Ya, plus hiji mukmin, plus dua muslim, plus tilu muhajirin, plus opat mujahidin. Tadi ayatnya Al-Hajj 178.